Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental. Bisa dibilang ini cetak biru baru yang akan mengubah wajah ruang kelas kita di seluruh Indonesia. Kita akan membedah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses. Mungkin Anda mikir, dokumen birokrasi lagi. Tapi tunggu dulu, yang ini beda. Ini adalah upaya serius untuk merombak cara kita belajar dan mengajar dari PAUD sampai SMA SMK. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar isinya, kita lihat apa dampaknya buat murid dan guru, dan kenapa sih perubahan ini dianggap perlu. Anda benar sekali. Ini bukan sekedar pembaruan biasa ya, ini lebih ke sebuah respons. Selama ini kan kita sering dengar keluhan yang sama, pendidikan kaku, administrasi ribet, dan seringkali lepas dari dunia nyata. Nah, peraturan baru ini coba menjawab semua itu, menyesuaikan proses belajar dengan dunia yang sekarang. Intinya sih, gimana caranya menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, untuk mencapai kompetensi lulusan yang kita mau. Dan semua itu dibangun di atas 3 pilar utama yang akan kita kupas tuntas. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian prosesnya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Yang paling menonjol dari dokumen ini buat saya bukan detail teknisnya, tapi filosofinya. Ada 3 prinsip inti yang disebut-sebut jadi jiwa dari peraturan ini. Apa saja itu? Nah, ini jantung perubahannya. Prinsip pertama itu berkesadaran. Ini bukan sekedar sadar biasa ya. Ini tentang gimana caranya murid itu paham tujuan mereka belajar. Kenapa saya harus belajar ini? Apa gunanya buat saya? Tujuannya untuk membangun motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi mereka pembelajar yang aktif, yang bisa mengatur dirinya sendiri. Bukan lagi penerima pasif gitu. Jadi ini upaya untuk menjawab pertanyaan abadi setiap murid. Buat apa sih kita belajar ginian? Tepat sekali. Dan itu nyambung langsung ke prinsip kedua, bermakna. Pembelajaran itu dianggap bermakna kalau murid bisa pakai apa yang dipelajari di kehidupan nyata. Jadi ada jembatan antara teori di kelas dengan dunia di luar. Belajar ekonomi bukan cuma hafal kurva, tapi mungkin analisis harga cabai di pasar dekat rumah. Jadi kontekstual dan relevan. Oke, berkesadaran, bermakna. Ini terdengar ideal. Lalu yang ketiga, nah ini yang terus terang bikin saya agak skeptis. Prinsip ketiga itu menggembirakan. Apa ini realistis? Maksud saya, kan ada pelajaran yang memang sulit dan nggak selalu fun kan? Gimana caranya bikin belajar sejarah kelam atau rumus fisika yang rumit jadi menggembirakan? Itu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Kata menggembirakan di sini memang perlu kita maknai dengan hati-hati. Ini bukan berarti setiap pelajaran jadi permainan, bukan itu. Menggembirakan di sini itu artinya menciptakan suasana belajar yang positif, di mana murid itu merasa aman untuk salah, termotivasi sama tantangan, dan merasakan kepuasan waktu berhasil mecahin masalah sulit. Mungkin belajar fisika kuantum nggak akan pernah menyenangkan kayak main game ya, tapi perasaan pas akhirnya paham konsep yang rumit, nah itulah kegembiraan yang dimaksud. Jadi lebih ke kepuasan intelektual, bukan cuma ketawa-ketawa di kelas. Oke, saya paham. Jadi menggembirakan itu lebih ke engagement dan kepuasan, bukan entertainment. Kombinasi ketiganya ini, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ini sih kedengarannya udah kayak manifesto pendidikan modern ya. Fokusnya benar-benar geser dari apa yang guru ajarkan ke bagaimana murid mengalami proses belajarnya. Persis. Dan filosofi ini bukan hiasan loh. Prinsip-prinsip ini harus jadi benang merah di setiap tahapannya, dari perencanaan sampai penilaian. Ini upaya membuat pembelajaran jadi holistik, menyentuh apa yang disebut olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Filosofinya luar biasa. Tapi seringkali ide hebat itu kan jatuhnya di tahap perencanaan ya. Kita semua tahu cerita guru yang habis waktu buat ngisi RPP berlembar-lembar ketimbang siapin materi. Gimana peraturan ini menjaganya? Nah, ini salah satu perubahan paling praktis dan kayaknya paling disambut baik. Peraturan baru ini secara radikal menyederhanakan administrasinya. Dulu, RPP bisa jadi dokumen tebal, kaku, fokus ke formalitas. Sekarang, dokumen perencanaan pembelajaran itu minimal. Minimal hanya wajib memuat 3 komponen esensial. Cuma 3? Serius? Tujuan, langkah, sama penilaian. Wah, ini sih kembali ke esensi banget.
Betul, tujuannya yaitu membebaskan energi guru dari beban administrasi, biar mereka bisa fokus merancang pengalaman belajar yang kreatif. Dan di sini prinsip tadi masuk. Waktu merancang langkah pembelajaran, guru ditantang untuk bertanya, gimana langkah ini bikin murid sadar tujuannya? Gimana aktivitas ini bisa bermakna? Gimana biar prosesnya menantang tapi positif? Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana 3 prinsip itu bisa masuk dalam satu rencana pelajaran sederhana? Bisa. Bayangkan pelajaran sejarah soal proklamasi. Guru mode lama mungkin cuma suruh baca buku, hafal tanggal, selesai. Dengan kerangka baru ini, guru bisa rancang beda. Misalnya, murid dibagi kelompok main peran jadi tokoh sejarah. Ada yang jadi Soekarno, Hatta, Syahrir. Mereka riset, lalu debat. Kapan waktu yang pas buat proklamasi? Aktivitas ini jadi bermakna karena mereka paham dilemanya, bukan cuma tahu faktanya, jadi berkesadaran karena tujuan mereka mempertahankan argumen. Dan bisa jadi sangat menggembirakan karena ada drama, ada interaksi, dan semua itu bisa dirangkum dalam satu halaman rencana, bukan 20. Oke, perencanaannya lebih ramping, fokus. Sekarang kita masuk ke kelasnya, ke aksinya. Peraturan ini pasang standar tinggi banget loh buat suasana belajar. Harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Ini kan kayak daftar keiniman ya. Gimana caranya guru bisa wujudin ini semua di kelas dengan katakanlah 30-40 murid? Peraturan ini sadar itu nggak mungkin kalau peran gurunya masih sama. Makanya peran pendidik itu digeser secara fundamental. Bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi arsitek pengalaman belajar. Ada 3 peran baru yang ditekankan. Pertama, keteladanan. Ini bukan cuma soal perilaku baik ya, tapi menunjukkan rasa ingin tahu, semangat belajar yang nular. Jadi gurunya juga harus kelihatan sebagai pembelajar. Tepat. Kedua, pendampingan. Artinya, guru itu keliling, kasih dukungan, kasih pertanyaan pancingan, bantu murid kalau mentok. Jadi pemandu, bukan penceramah. Ketiga, dan ini paling krusial, fasilitasi. Guru aktif menyediakan berbagai sumber belajar, buku, video, internet, dan kasih ruang buat murid menemukan strategi belajarnya sendiri. Ini benar-benar mengubah dinamika di kelas ya. Dari yang tadinya hierarkis, jadi lebih kemitraan. Lalu, dari sisi murid, pengalaman belajar seperti apa yang mau diciptakan? Ada 3 pengalaman inti. Pertama, memahami. Jadi murid itu membangun pengetahuannya secara aktif, bukan cuma nerima dan hafal. Kedua, mengaplikasi. Ini momen murid pakai pengetahuannya untuk melakukan sesuatu, pecahin masalah, bikin sesuatu. Dan ketiga, ini yang paling penting buat jangka panjang, merefleksi. Murid diajak berhenti sejenak, mikir, apa yang udah saya pelajari, cara apa yang berhasil buat saya, apa yang saya masih bingung. Kemampuan refleksi ini kuncinya jadi pembelajar mandiri. Jadi siklusnya itu belajar sesuatu, coba dipakai, terus mikirin hasilnya gimana? Itu kan fondasi pertumbuhan ya. Betul. Dan untuk mendukung semua ini, ada 4 elemen kerangka kerja. Ada praktik pedagogis guru, ada kemitraan pembelajaran dengan orang tua, lingkungan belajar yang aman, dan pastinya pemanfaatan teknologi. Oke, kita sudah bahas filosofi, perencanaan, pelaksanaan. Sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya perubahannya paling signifikan, mungkin radikal. Bab tentang penilaian proses pembelajaran. Ini penting digarisbawahi ya. Ini bukan menilai ujian murid, tapi menilai proses mengajar gurunya sendiri. Siapa aja yang terlibat di sini? Disinilah letak pergeseran budaya yang paling menantang. Penilaian proses ini dirancang kayak lingkaran umpan balik 360 derajat. Fondasinya dimulai dari yang paling personal, refleksi diri oleh pendidiknya sendiri. Peraturan ini secara eksplisit minta setiap guru untuk berhenti, minimal sekali per semester, dan tanya ke diri sendiri, apa yang berhasil dari cara saya ngajar? Di mana saya bisa lebih baik? Dimulai dari kesadaran diri. Logis. Lalu lingkarannya melebar kemana? Berikutnya, penilaian oleh sesama pendidik. Tujuannya jelas, bukan menghakimi, tapi membangun budaya saling belajar. Bisa lewat observasi kelas, terus diskusi, atau sesi berbagi praktik baik. Lingkaran ketiga, penilaian oleh kepala satuan pendidikan lewat supervisi akademik, di mana kepala sekolah jadi semacam coach buat guru. Oke, refleksi diri, masukan dari rekan guru, supervisi dari kepala sekolah. Semua itu masuk akal dalam konteks pengembangan profesional. Tapi, ada satu lagi yang bikin saya kaget, penilaian oleh murid. Jadi, murid sekarang secara formal dilibatkan kasih masukan ke gurunya. Jujur, ini terdengar berisiko. saya mengerti keraguan Anda. Ini memang terobosan.
Dan, ya, bisa berisiko kalau implementasinya tidak benar. Tepat. Khawatirnya ini jadi kontes popularitas kan? Guru yang asik dapat nilai bagus, guru yang menantang malah dapat masukan negatif. Gimana cara mencegah ini jadi ajang suka atau tidak suka? Itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan ini tantangan implementasi terbesarnya. Peraturan ini mengantisipasinya dengan menekankan fokusnya itu pada proses pembelajaran, bukan pribadi guru. Kuncinya ada di instrumennya. Pertanyaan yang diajukan ke murid bukan, kamu suka guru ini, tapi lebih terukur. Misalnya, apakah kamu merasa punya kesempatan bertanya di kelas? Apakah kamu paham tujuan belajar kita? Apakah umpan balik dari guru membantumu? Pertanyaan seperti itu. Jadi fokusnya di pengalaman belajar si murid. Tepat sekali. Tujuannya dua arah. Pertama, mengembangkan kemandirian murid. Kedua, ini cermin yang sangat berharga buat guru. Perspektif yang nggak bisa didapat dari manapun. Tentu ini butuh pelatihan ya, buat guru agar bisa menerima masukan, buat murid agar bisa kasih masukan yang konstruktif. Tanpa budaya sekolah yang mendukung, ide brilian di atas kertas ini bisa gagal total dalam prakteknya. Jadi kalau kita rangkum, peraturan menteri ini mendorong pergeseran yang luar biasa besar ya. Dari berpusat pada guru ke berpusat pada murid. Dari hafalan ke pemahaman, aplikasi, dan refleksi. Dan yang paling transformatif, dari sistem evaluasi tertutup ke lingkaran umpan balik yang sangat terbuka. Bahkan suara murid jadi komponen penting. Rangkumannya bagus sekali. Tapi ya itu tadi, tantangan terbesarnya bukan di atas kertas. Ini pergeseran budaya. Selama ini kan guru itu figur otoritas. Menerima masukan dari murid butuh kerendahan hati yang luar biasa. Peraturan ini adalah kompas yang menunjukkan arah utara yang sangat ideal. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan para pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, dan dukungan dari seluruh ekosistem. Setelah mendengar semua ini, dari filosofi yang idealis sampai mekanisme umpan balik yang radikal, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Peraturan ini kan banyak bicara tentang kemitraan pembelajaran. Nah, jika murid sekarang didorong untuk merefleksi dan memberi masukan, peran apa yang bisa Anda, baik sebagai orang tua, anggota masyarakat, atau pembelajar seumur hidup, mainkan secara aktif dalam kemitraan ini, supaya pergeseran budaya ini benar-benar terjadi, dan bukan cuma jadi dokumen indah di atas meja. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.